waktunya sudah tiba. Kita akan memulai acara perbaktian kita. Baiklah, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya sampaikan kepada kita semua yang sudah hadir mengikuti perbaktian pada Rabu malam ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Untuk mengundang Roh Kudus hadir dalam hati kita, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Dan gitu, Mbak, ya. Kita sebagai lagu pembuka, kita buka lagu Sion kita nomor 192. Kita nyanyikan semua ayat. Ya Roh Suci yang benar, pimpinlah dengan sabar. Kami mohon tangan-Mu, tuntun dengan kuasa-Mu. Jiwa kami yang benar, pimpinlah jangan sesat. Bisiklah hai yang lemah, ikut aku ke surga. Ya Roh Suci datanglah, tolong kami yang lemah. Jangan tinggalkan kami dalam dunia gelap ini. Bila kami berduka, berikanlah damai surga. Bisiklah hai yang lemah, ikut aku ke surga. Bila selesai kerja, kami nantikan surga dan memandang hanyalah negeri suci yang bekal. Darah Yesus sucikan dosa dan kesalahan. Bisiklah hai yang lemah, ikut aku ke surga. Baiklah, untuk doa pembuka kita undang Saudara Citra Turnim. Untuk doa pembuka kita undang Saudari Citra Turnim. Ya, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada malam hari ini, di mana Engkau telah menyertai kami, sehingga kami dapat beribadah melewati pertujuan ini. Kiranya Tuhan Yesus Engkau berkati kami, dan Engkau mengajar kami, supaya apa yang kami dengarkan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, banyak dosa yang kami perbuat, kiranya Engkau mengampuni apa, supaya berkat Engkau berikan kepada kami tidak terhalang begitu saja, dan berkati saudara-saudara kami yang dimanapun mereka berada, dan berkati juga saudara-saudara kami yang belum mengenal kebenaran ini.
supaya mereka tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka dan bisa mengingat atau menguduskan hari Sabat-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Amin. 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 Baiklah, kita akan mendengarkan lagu spesial yang dibawakan oleh Dr. Lolita dan kawan-kawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, terima kasih buat lagu spesial yang begitu baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Saudari Iren Ketaren. Pada Iren Ketaren kami persilahkan. Ralat Irvin Ketaren, bukan saudari Bu, saudara. Saudara. Ya. Oke, maaf Saudari Ketaren. Saudara. Sorry.
Baik, selamat malam bagi kita semuanya. Jadi pada kesempatan ini saya sangat bersyukur bisa membawakan firman Tuhan untuk kita. Saya membawakan firman Tuhan dengan judul Servant Leadership. Mungkin nanti kita akan berbicara mengenai sebuah kepemimpinan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Bapa yang bertarung dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Kau dapat memberikan kesempatan pada saat ini untuk mempelajari firman-Mu. Kiranya Engkau memimpin hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, sehingga apa yang hamba sampaikan berguna bagi kami masing-masing Tuhan. Pimpin kami sepanjang acara ini Tuhan, dan kami akan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, pada kesempatan ini saya membawakan judul Servant Leadership yang artinya yaitu adalah kepemimpinan yang melayani. Jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa saya mungkin bukan ahlinya dalam menjelaskan kepemimpinan, tetapi kita akan membawakan kepemimpinan yang berasal dari Alkitab. Baik, apa sebenarnya leadership, kepemimpinan? Sebuah kata kepemimpinan itu tidak lepas dari seorang pemimpin. Ya, seorang pemimpin itu adalah seorang yang mengatur atau memimpin sebuah anggota-anggotanya pada satu tujuan. Sedangkan kepemimpinan memiliki arti yaitu suatu kemampuan, proses atau fungsi pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kalau kita melihat secara artinya, mungkin kepemimpinan ini lebih kepada seperti kemampuan atau gaya atau sebuah ciri yang dimiliki oleh seseorang. Ya. Jadi dari mana sebenarnya datangnya kepemimpinan itu? Apakah kepemimpinan itu sudah ditakdirkan dari kita, dari lahir kita sudah datang kepemimpinan itu, atau dia suatu ketika tiba-tiba udah jadi ada seorang kepemimpinan itu hadir dalam diri kita masing-masing? Apakah semua orang akan memiliki sifat kepemimpinan? Yang pertama dulu kita tahu bahwa kepemimpinan itu tidak lahir sendirinya, ya. Tidak akan datang sendiri, kepemimpinan itu datang dalam diri kita, melainkan kepemimpinan ini merupakan sesuatu yang berkembang. Ya. Kalau kita bisa bayangkan bagaimana seorang anak kecil yang mulai dari kecil dia belajar merangkak, kemudian dia berjalan, kemudian dia berbicara, kepemimpinan itu seperti itulah dia datangnya. Dia memiliki sebuah tahap, dia berkembang, dan kepemimpinan yang baik itu akan hadir di dalam yang memiliki perkembangan yang bagus. Bagaimana sebenarnya leadership ini sebenarnya? Kepemimpinan. Kalau kita lihat, kepemimpinan ini bukan sama seperti kalau kita bilang kan mana lebih baik bos atau seorang pemimpin. Ya. Pemimpin ini dia lebih kepada seperti gembala. Ya, kalau kita tahu gembala, dia mengatur kawanan gembalaannya, kawanan ternaknya, dia membimbing, dia kasih tempat makan yang bagus, dia mengajar, dia memberikan minumannya, memberikan makanannya sehingga dia menjadi lebih baik. Kepemimpinan itu seperti itu juga. Dia harus memiliki sebuah sifat kind and nice. Ya, dia harus bisa berbicara kepada orang, membimbing orang, sehingga orang itu memiliki respect kepada seorang pemimpin itu. Tidak ada seorang langsung dia berkata seperti, saya adalah seorang pemimpin, kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan ini. Tidak akan pernah ada seperti itu. Pemimpin itu dia harus sering berkomunikasi dengan anggotanya, memberikan waktunya kepada anggotanya, sehingga para anggotanya memiliki respect-nya, para anggotanya kemudian memiliki rasa kepemimpinan kepada seorang pemimpin itu, sehingga pemimpinnya pun bisa didengarkan. Tetapi tidak selamanya harus kind and nice. Ya. Seorang pemimpin yang selalu kind and nice, dia berharap semua nanti akan terjadi baik-baik saja, sehingga semua yang dilakukannya setuju. Maka kalau sifat pemimpin yang selalu kind and nice akan membuat sebuah organisasi itu akan hancur. Kenapa bisa saya katakan seperti ini? Saya akan beri contoh. Seorang pemimpin yang memiliki sifat kind and nice. Jadi dia ketika ada suatu rapat, suatu acara, kemudian mereka melakukan meeting. Di dalam meeting itu mereka berbicara bagaimana untuk melakukan acara itu supaya lebih baik. Kemudian ada seorang yang
ingin mengusulkan, oh saya usulkan kita melakukan hal yang seperti ini. Kemudian pemimpinnya mendengar, oh kamu benar ternyata, sepertinya kita akan lakukan seperti itu. Minggu berikutnya kembali meeting, kemudian ada seorang lagi memberikan sebuah usulan. Namun usulannya ini berbanding terbalik dengan usulan yang sebelumnya. Kemudian pemimpin ini justru langsung mengatakan, sepertinya kamu benar juga. Bagaimana kalau kita lakukan itu juga? Kemudian minggu berikutnya juga, ketika 1 hari sebelum mulai acara dilakukan meeting, hal terjadi juga itu sama. Maka ketika acara itu berlangsung akan terjadi kehancuran dalam acara itu karena bertolak belakangan antara sebuah usulan yang dilakukan dan dilaksanakan. Tetapi seorang pemimpin yang baik itu harus memiliki sifat disagreeable. Jadi seorang pemimpin harus memiliki prinsipal. Tidak harus selalu mementingkan perasaan teman-temannya, mementingkan apa yang dipikirkan teman-temannya, melainkan dia harus memiliki sebuah prinsip. Ya. Kalau dia memikirkan selalu perasaannya, maka yang terjadi akan kehancuran dalam sebuah acara atau organisasi itu. Ya. Quotes yang bisa saya sampaikan kepada kita itu, seorang pemimpin itu harus memiliki prinsip. Jadi, tulislah prinsip itu dengan pulpen. Namun, tulislah perasaan dengan pensil. Kenapa? Ketika perasaan itu ketika dalam melakukan memimpin suatu organisasi, maka perasaan itu harus dihapuskan. Tetapi selain dihapuskan, dia tetap masih bisa ditulis. Tetapi prinsip itu tidak bisa dihapuskan. Jadi ada standar-standar yang khusus yang tidak bisa dihilangkan dari sebuah kepemimpinan itu. Di dalam gereja tidak terlepas ada namanya sebuah leadership atau sebuah pemimpin. Namun pemimpin seperti apa yang sebenarnya yang kita butuhkan di dalam gereja? Kita akan belajar mengenai servant leadership. Servant leadership di sini saya ambil dalam buku Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Ini merupakan cerita yang paling sering kita dengarkan dan ini merupakan salah satu upacara yang sering kita lakukan, yaitu adalah upacara perjamuan kudus. Kita akan mulai dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 3. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, ini merupakan sebuah perjamuan terakhir, ya, terakhir sebelum Yesus disalibkan, ya, sebelum Yesus ditangkap. Di dalam 3 ayat ini kita lihat bahwa Yesus sudah tahu bahwa dia sebentar lagi akan disalibkan. Salah satu seorang muridnya sebentar lagi akan mengkhianati dia. Yesus sudah tahu. Dan Yesus tahu bahwa tidak memiliki banyak waktu lagi untuk murid-muridnya. Apa yang terjadi kepada murid-muridnya sebenarnya? Yesus tahu bahwa murid-muridnya pada saat itu masih banyak yang harus mereka pelajari. Banyak murid-muridnya masih memiliki sifat ego, memiliki keangkuhan, memiliki sifat arogan dari mereka. Kemudian apa yang dilakukan oleh Yesus? Yohanes 13 ayat 4-8. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapatkan bagian dalam aku. Saudara-saudara sekalian, ketika saat itu, dalam perjamuan itu terjadi,
Yesus ingin memberikan satu momen pembelajaran bagi murid-muridnya. Ia melakukan momen pembelajaran itu melalui membasuh kaki murid-muridnya. Ellen G. White mengatakan dalam buku Kerinduan Segala Zaman, di mana dalam acara perjamuan yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi, perjamuan itu biasanya mereka melakukannya dipersiapkan, kemudian ada seorang pelayan yang akan membasuh kaki dari tamu-tamunya. Nah, di dalam perjamuan ini sebenarnya semua sudah disiapkan. Namun hanya satu yang tidak disiapkan, yaitu adalah pelayan. Pelayan tidak disiapkan karena Yesus ingin murid-muridnya memberikan satu performa dari apa yang mereka pelajari. Namun, karena tidak ada terjadinya apa-apa, jadi sebenarnya mereka sudah kebingungan. Belum makan, belum apa semua, tidak ada yang ingin membasuh kakinya. Yesus menunggu supaya murid-muridnya itu akan membasuh kaki murid-muridnya masing-masing. Namun, karena murid-muridnya terlalu mementingkan atau terlalu memikirkan harga diri mereka, mereka takut, mereka merasa malu ketika dia mulai membasuh kaki teman-teman murid-muridnya atau sama teman-temannya. Mereka malu sehingga nanti dikira nanti saya menjadi pelayan. Mereka malu mementingkan harga dirinya. Maka Yesus pun bangkit di situ, bangkit berdiri. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-4, lalu bangunlah Yesus, dikatakan. Ya. Yesus mengambil sikap sendiri untuk memberikan pembelajaran bagi mereka. Saudara-saudara sekalian, kejadian ini kita tahu sudah bertahun-tahun lamanya terjadi. Namun, ini masih bisa kita bawa ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita lihat, kalau misalnya ada sebuah kita acara makan-makan, kemudian kita selesai makan, kita makan semuanya, kemudian ada piring kotor, banyak tempat yang kotor. Banyak kita, bahkan saya sendiri juga, kadang enggan untuk mengambil inisiatif untuk membersihkan tempat itu. Ya, kita merasa kayak malu untuk melakukan ini cocoknya untuk ini, cocoknya untuk orang yang ini aja, untuk ini aja. Saya nggak cocok yang seperti ini untuk membersihkan ini. Kadang kita masih memiliki sifat yang sama yang seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Ya. Kemudian apa yang dijelaskan Yesus kepada murid-muridnya? Yohanes 13 ayat 12 sampai 15. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yohanes 13 ayat 16-17. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saudara-saudara sekalian, Yesus ingin menjelaskan bagaimana kepemimpinan yang melayani, yang memiliki kerendahan hati. Tuhan ingin menunjukkan bagaimana kerendahan hati itu harus diperlakukan. Menunjukkan bahwa bahwa kamu, atau bisa dikatakan murid-murid, dan kita mungkin kita bilang sekarang, dipanggil bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saudara-saudara sekalian, di dalam cerita ini, Tuhan sudah mengetahui bahwa ada sebuah perdebatan di antara para murid-muridnya, di mana para murid-muridnya sudah tahu bahwa Yesus ini adalah raja yang akan menjadi raja atas kerajaan Daud. Kemudian murid-muridnya mulai menganggap, oh saya akan menjadi ini nanti, saya menteri, siapa yang lebih tinggi siapa ini.
ada sebuah sifat kecemburuan, dan ada sifat persaingan di antara mereka. Sifat inilah yang ingin Tuhan hilangkan dari mereka. Tuhan Yesus memberikan pelajaran bagi mereka. Ketika Yesus melakukan hal seperti itu dan mereka menjelaskannya, hati murid-murid itu sudah tersayat. Karena mereka sadar betapa memalukannya mereka sampai mereka tidak ingin membasuh kaki yang lain, melainkan bahkan menjadi gurunya yang membasuh kaki murid-muridnya. Mereka sangat tersayat ketika Yesus melakukan ini. Tetapi mereka, hasil sayatan itu membawa mereka kepada satu terang, dan mereka menyadarkan diri mereka bahwa memang sebenarnya mereka diutus untuk melayani, bukan untuk melayani. Terlepas dari kita belajar bagaimana kepemimpinan, kalau kita tahu banyak kepemimpinan itu, kita bayangkan pimpinan tradisional itu, dia akan selalu berpikir bagaimana untuk mendapatkan sesuatu, bagaimana untuk mencapai sesuatu, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu, bagaimana saya bisa memberikan sesuatu. Tetapi servant leadership atau kepemimpinan yang melayani, kita ingin menunjukkan bahwa I'm not here to get, I'm here to give. Saya datang di sini bukan untuk mendapatkan, melainkan saya datang ke sini untuk memberikan. Servant leadership. Kalau kita bisa bawa dalam kegiatan ini, dalam acara perjamuan kudus yang biasa kita lakukan, kalau memang kita melakukan kerendahan hati dalam melakukan perjamuan kudus, kalau ada yang bertengkar pada saat perjamuan kudus, ada yang saling bertengkar, maka ketika perjamuan kudus itu, kalau bisa sebenarnya orang yang bertengkar tadi harus sama-sama membasuh kaki. Disitulah muncul sebuah perdamaian dan saling merendahkan diri, dan sebuah kedamaian terwujudkan. Saudara-saudara sekalian, di dalam hal-hal seperti ini banyak sekali kejadian di mana kita masih sama seperti murid-murid yang melihat bagaimana hierarki dari kehidupan kita. Apakah saya lebih baik daripada dia? Apakah saya lebih buruk daripada dia? Melihat bagaimana tingginya kita, bagaimana kita ekonomi kita. Apakah saya memberikan persembahan yang banyak kepada gereja, atau saya memberikan bantuan kepada pembangunan gereja? Saya memberikan banyak uang kepada gereja, maka saya harus lebih tinggi. Atau saya tidak memberikan apa-apa, maka orang yang tidak memberikan apa-apa tidak bisa di sini-sini. Apa kita masih melakukan hal-hal seperti itu? Saudara-saudara sekalian, di dalam satu kisah ini telah memberikan banyak satu teladan yang begitu penting bagi kehidupan seorang Kristen. Bagaimana kita harus merendahkan diri kita menjadi seorang pemimpin yang melayani. Saya akan memberikan tambahan. Di dalam Lukas 14 ayat 11 dikatakan, sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Di dalam Matius 25 ayat 40 dikatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudara sekalian, dua ayat ini menunjukkan bagaimana kita merendahkan diri untuk melayani sesama kita. Tidak hanya melayani sesama kita yang sederajat dengan kita, tetapi yang menaik kata-kata derajat itu sudah dihilangkan, kita harus semua mengatakan diri kita sama. Teman-teman kita yang membutuhkan bantuan, yang mungkin kita lihat ekonominya tidak begitu baik daripada kita berikan bantuan kepada mereka, kita dekati, kita berkumpul, bercerita dengan dia, tidak memandang berapa banyak hartamu, berapa banyak kebaikan, bagaimana pelayananmu, tidak. Tapi kita berkumpul di sini menjadi satu keluarga dari Yesus Kristus. Sebagai kata-kata terakhir yang ingin saya sampaikan, pepatah Cina mengatakan, jika Anda menginginkan kebahagiaan selama 1 jam, tidurlah siang. Jika Anda menginginkan kebahagiaan untuk 1 hari, pergilah memancing. Jika Anda menginginkan kebahagiaan selama 1 tahun, warisi kekayaan. Tapi jika Anda menginginkan kebahagiaan seumur hidup, bantulah orang lain.
Yesus Kristus ingin memberikan satu teladan bagi kita untuk saling membantu satu sama lain kita. Di situ kita bisa mendapatkan kebahagiaan kita, bagaimana menjadi seorang Kristen yang lebih baik, bagaimana kita bersatu di dalam Yesus Kristus. Demikian ya yang bisa saya sampaikan, kiranya apa yang saya sampaikan bisa kita bawa dalam hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Belum di unmute, Bu. Baik, terima kasih kepada Saudara Irfan Ketaren yang sudah menyampaikan firman yang mengenai pencapai pelayanan yang baik dibutuhkan kepemimpinan yang baik. Selanjutnya kita, jika ada pertanyaan bagi Bapak Ibu, bisa kita diskusikan sebelum closing statement yang dilakukan oleh Saudara Irfan Ketaren. Kita persilahkan kepada Bapak Ibu jika ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan. Boleh bertanya sedikit, sharing aja lah ya. Sangat bagus sih, servant leadership, kepemimpinan yang melayani. Tetapi pada intinya, mudah-mudahan tidak demikian kita. Tapi kalau saya lihat mungkin saya sendiri, saya pribadi, ketika kita mendapat kesempatan menjadi seorang pemimpin atau nilai kepemimpinan kita lah, mungkin nggak usah jadi pemimpin, nilai kepemimpinan kita. Pada intinya kita masih cenderung mungkin karena ya kita masih manusia ya, memang kita manusia, lebih kepada mengarah ke sedikit kesombongan atau siapa saya. Ini rasanya sangat sulit. Mungkin kita bisa memang fokus kita tetap seperti Yesus, pemimpin yang melayani. Namun apa ya, bukan saya mengatakan menilai atau mengapa, ketika kita amati, kita lihat para pemimpin, bahkan diri saya sendiri di hal kecil di rumah, ada memang apa ya, benih-benih kesombongan itu selalu muncul. Artinya seorang pemimpin sering lebih membusungkan dada dengan kamu belum tahu siapa saya akan seperti itu. Nah, ketika ada sesuatu hal yang mungkin tidak sejalan dengan ide dia atau pemikirannya, maka kesombongan itu seringkali muncul gitu loh. Bahkan lebih kepada menunjukkan siapa dia yang sesungguhnya. Nah, ini sih jadi pertanyaan, bagaimana sebenarnya mengatasi ego kesombongan itu sendiri supaya bisa seperti judulnya tadi. Memang judulnya sungguh luar biasa ya. Artinya memang kepemimpinan yang melayani. Kalau kita sudah bisa kepemimpinan yang melayani, saya rasa tidak akan ada lagi rasa sombong, rasa hebat, bahkan dianggap kepemimpinan itu bukan menjadi puncak karir dia, tetapi kepemimpinan itu sebagai bentuk tanggung jawab yang harus ia pikul. Bagaimana supaya di bawah dia jauh lebih sukses dari dia. Itu sebenarnya kalau pemimpin yang melayani, namanya melayani. Melayani itu tidak pernah melayani yang apa ya, bisa dibilang direndah. Pasti dia melayani ke kasta yang lebih tinggi. Nah, kita melayani pasti berusaha memberi pelayanan kepada yang lebih tinggi. Jarang sekali kita melayani di bawah kita. Mungkin kalau kita di bawah kita lebih terkesan memberi gitu ya, memberi daripada melayani.
Nah, ini sih jadi pertanyaan saya, yaitu tadi bagaimana seorang kepemimpinan yang melayani ini untuk kita benar-benar jangan ada lagi rasa sombong itu tadi. Karena saya lihat hampir, ya saya bilang pandangan saya, mungkin mudah-mudahan yang salah, rata-rata kepemimpinan itu baik di lini apapun, di segi apapun, selalu muncul yaitu kesombongan itu, baik kepribadian maupun kesombongan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Mungkin itu sih sedikit apa ya bisa berpertanyaan atau sharing lah, mungkin seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Nababan atas tambahannya. Apa ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menambahkan? Kita persilahkan. Baiklah, kalau memang tidak ada lagi, karena ini adalah malam permintaan doa. Jika ada hal-hal yang perlu didoakan, silakan disampaikan. Yang perlu kita doakan pada malam ini, firman Tuhan yang baru kita dengar, yang disampaikan oleh Saudara Irfan Ketaran. Kemudian pembicara kita pada malam ini, selanjutnya Ketua Gereja kita Bapak N. Huta Barat yang sedang dalam pengobatan. Apa masih ada lagi Bapak Ibu yang mau didoakan? Untuk doa ini kami undang Bapak N. Nababan untuk mendoakannya. B. Nababan. Oke, makasih Bu. Apa saja tadi? Mohon diulang lagi yang didoakan. Firman Tuhan yang baru kita dengar. Pembicara kita pada malam ini Saudara Irfan Ketaran. Selanjutnya Ketua kita Bapak N. Huta Barat yang sedang dalam pengobatan. Mungkin juga tambah nanti anak-anak padus kita yang sedang berjuang lah saya bilang untuk memberikan talenta pelayanan mereka di Siantar, mungkin kita doakan juga. Baiklah, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Maha besar Allah kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, di malam permintaan doa di tengah minggu bekerja kami bersyukur Bapa, di saat hidup kami, hati kami, jiwa kami lelah dan haus, kami sangat tertolong dan bersyukur satu kesempatan yang indah Engkau berikan kami belajar sabda Tuhan, belajar firman Tuhan, bagaimana kepemimpinan yang melayani yang Engkau telah berikan teladan di dunia ini. Walaupun kami sadar Bapa, kami sebagai manusia, daging kami yang penuh dengan dosa ini membuat kami lemah, bahkan kami kadang lebih cenderung sombong, bahkan kami lebih menunjukkan siapa diri kami sesungguhnya. Tapi kami lupa bahwa kami adalah debu di hadapan Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang kadang kami lupa bahwa kami adalah orang-orang yang penuh dosa, penuh pelanggaran. Bahkan kami mungkin di setiap detik hidup kami lupa bersyukur kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Namun pada kesempatan ini Bapa, kami diingatkan kembali untuk datang kepada Tuhan dengan satu tujuan, agar kami boleh menjadi pelayan Tuhan, boleh menjadi kepemimpinan yang melayani. Bila ada kesempatan terbaik bagi kami juga, kami boleh menunjukkan bahwa kami adalah
pemimpin-pemimpin yang sederhana, pemimpin-pemimpin di dalam kehidupan kami maupun dalam keluarga, pekerjaan adalah pemimpin yang melayani, pemimpin yang bekerja untuk Tuhan. Dan kesempatan yang indah ini juga Bapak kami berdoa buat saudara kami Irvin Ketaren yang telah menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ini, hamba-Mu masih muda, kami percaya harapan masa depannya kiranya Tuhan buka lebar-lebar sehingga ia boleh menatap masa depan jauh lebih baik dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertainya, memberkatinya baik dalam pekerjaan, aktivitas maupun di dalam keluarga maupun di dalam setiap usaha-usaha yang ia lakukan. Bapak, kesempatan ini juga kami berdoa buat ketua kami yang saat ini sedang mengalami kesehatan yang menurun. Biarlah Tuhan juga turut campur tangan, bekerja melalui kuasa Roh Kudus. Walaupun kami telah mendapat kabar sukacita bahwa hamba-Mu, ketua kami Huta Barat, sudah selesai dari operasi yang ia lalui, dan biarlah proses pemulihan boleh berjalan dengan baik, dan segala sesuatu yang ia butuhkan boleh itu membawa kesembuhan yang lebih baik lagi, sehingga pada kesempatan baik di Sabat yang akan datang, kiranya hamba Tuhan ini boleh kembali melayani, beribadah bersama dengan hamba-hamba Tuhan. Bapak, kesempatan yang indah ini juga kami berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini sedang berjuang, sedang melatih diri mereka untuk bisa melayani melalui talenta-talenta yang mereka miliki, melalui paduan suara. Kami tahu Tuhan, mereka telah berusaha, telah melakukan segala sesuatu yang terbaik, baik dari panitia, officer, maupun pelatih dari saudara Timbul Aritonang, maupun anak-anak kami yang bersusah payah untuk memberikan yang terbaik. Walaupun kami sadar kami bukan untuk meraih sang juara, tetapi kami ingin melayani dan ingin menampilkan yang terbaik, sehingga anak-anak kami ini boleh menjadi anak-anak yang membawa terang, dan kami percaya di dalam setiap penampilan mereka, nama Tuhan yang dimuliakan dan nama Tuhan yang ditinggikan. Bapa, biarlah kiranya Tuhan berkati setiap kesehatan anak-anak kami, baik juga pelatih, dan juga berikan cuaca yang baik, sehingga mereka tidak terhalang baik di saat latihan maupun di saat hari Jumat mereka tampil, sehingga mereka boleh tampil dengan maksimal dan melakukan yang terbaik. Demikian juga Bapak, biarlah Tuhan berkati juga orang-orang tua yang ikut turut serta di Siantar, Tuhan berkati juga. Dan kami juga yang masih berada di medan ini maupun rencana esok atau hari Jumat akan mengadakan perjalanan menemui anak-anak kami, kiranya boleh Tuhan menyertai kami, Tuhan menuntun sehingga kami boleh tiba di Siantar dengan selamat dan kembali ke Medan juga dengan selamat. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah di dalam setiap kehidupan kami, baik di setiap harapan anak-anak kami. Biarlah Tuhan yang bekerja, karena kami percaya, kami menyerahkan seluruh harapan kami, impian kami hanya ke dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan ada sukacita, ada damai dan kepastian. Oleh karena itu Bapak, terimalah segala permohonan kami, dan terimalah segala impian, doa, dan pengharapan kami, agar kami boleh memiliki hidup yang damai, tenang bersama dengan Tuhan. Satu malam ini Bapak, kami serahkan hidup kami ke dalam Tuhan, dan kami berdoa mengucap syukur hanya melalui Yesus Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah perbaktian kita pada malam hari ini. Untuk menutup perbaktian kita,
Kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 224. Kita nyanyikan semua ayat. Baiklah, kita persilakan Saudara Irfan untuk menutup doa kita pada malam ini. Kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan pada Bapa atas berkat yang dapat kami rasakan dari awal perbaktian kami hingga pada akhir perbaktian kami ini. Tuhan, baru saja kami telah belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin yang memiliki sifat pemimpin yang melayani. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, sehingga apa yang kami pelajari, apa yang telah kami dengar, menjadi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tuhan kiranya menyertai kami dalam malam tidur kami nantinya Tuhan, menyertai kami, memberikan kesehatan bagi kami masing-masing Tuhan. Pimpin kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Demikianlah perbaktian kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Salam, selamat malam bagi kita semua.